Nah, intinya asalkan dia Islam, walaupun tak pernah sembahyang sekalipun, tetap wajib untuk disembayangkan. Kalau bapak tak mau bilang baik, diam. Yang tak boleh itu kalau bapak bilang tak baik. Kita tak sempat untuk menyolatkannya karena terlambat, terlanjur dikuburkan. Datang kita ke kuburannya, kita sholatkan jenazahnya. Nah, yang di situ. Karena Nabi pernah menyolatkan jenazah perempuan yang sudah dikuburkan. Tapi ternyata ini orang mati syahid durhaka sama bapaknya. Dia mati syahid ya, tapi dalam waktu yang bersamaan mati itu dia mati durhaka sama bapaknya. Ya, artinya baiknya ada, buruknya ada gitu. Jadi orang ini ditunda oleh Allah adalah sama nih baik sama buruknya. Nah, simpanlah dulu, nanti di ujung-ujung baru diputuskan untuk dia gitu. Kalaupun diputuskan surga, jadi orang-orang miskin di surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah dimanapun berada, ada orang baik mewakafkan tanah 2 hektar di Pekanbaru, tepatnya di daerah Palas. Nah, ini tanah 2 hektar ini kita bangunlah di atasnya asrama 3 lantai 32 kamar. Sekarang santri masih lagi di Nurul Azhar 1. Kita berharap supaya asrama ini selesai bulan Juli tahun ajaran baru 2025, bisalah santri pindah kemari. Dengan santri yang baru nanti bisa belajar nyaman. 3 tahun pertama mereka ngapal Quran, tahun keempatnya mereka baca kitab metode manhaji, tahun kelima prakteknya, tahun 6 life skill. Setelah itu mereka akan bisa membaca kitab, hafal Quran, punya kemampuan belajar. Mereka yang akan melanjutkan tongkat dakwah, tongkat estafet dakwah di Nusantara. Kalau kita bukan penghafal Quran, kita ingin dapat pahala mengalir sampai hari kiamat, mari kita support, kirimkan 2-3 sak semen, batu bata, kerikil. Hadiahkan pahalanya untuk almarhumah ibu, almarhum ayah, kita dapat rezeki kita berkah, anak-anak kita soleh solihah, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, dan pahalanya pun mengalir untuk mereka. Kalau kita tak mampu menyelesaikan bangunan ini semua, jangan putus asa, kita bersama-sama insya Allah kita bisa. Mari kita salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia. Nomornya 147, 6-nya 7 kali, 6666666. Bank Rio Kepri Syariah 82011, 6-nya 5 kali, 66666, atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa kode transfernya 0101 di akhir nominal transfer, misalnya 100.000 1000001. Konfirmasi transfernya ke WA, WA-nya 0852 8024 6060. Jangan lupa telepon hubungi 0852 6541 6060. Kalau ke Pekanbaru, jumpa Ustaz Somad, datang kemari. Silaturahim tengok tanah ini. Mudah-mudahan berkah. Ma'akal tafa'afnaita, makanan, duit yang dibelikan ke makanan busuk. Wa malabis tafa'ablaita, dibelikan ke pakaian lapuk. Wa mata soddakta, yang dikirimkan kemari, inilah yang akan kekal abadi. Rumah kita habis dibagi ahli waris. Ini insya Allah kekal abadi sampai hari kiamat. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ukhliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana waghfir lana zunubana, amin ya rabbal alamin. Pertemuan terakhir kita sudah sampai dalam pembahasan tentang penyelenggaraan jenazah, di mana ada 4 yang wajib bagi kita untuk kita selenggarakan, yaitu memandikan jenazah, mengafankan, menyolatkan, dan menguburkannya. Dan ada pengecualian 2 jenazah yang tidak dimandikan dan tidak disolatkan, yaitu jenazah yang mati syahid, yaitu mati syahid di medan peperangan melawan orang kafir, itu tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Begitu juga yang bayi yang gugur, yang tidak sempat bersuara, begitu.
Kemudian pada pertemuan terakhir juga kita sudah mulai menyentuh tentang memandikan, tentang teknis memandikan mayat, di mana kita di sini dalam kitab ini dijelaskan bahwa ada beberapa perkara yang kita lakukan untuk memandikan mayat. Disunnahkan bagi kita memandikan mayat ini dalam jumlah yang witir. Ini pembahasan sebelumnya ya. Witir artinya dalam jumlah yang ganjil. Nah, kemudian kita juga menggunakan air yang bercampur dengan daun sidir, dan terakhir pakai air yang bercampur dengan kapur. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan mengafankan. Ini mengafankan berarti kewajiban kedua kita terhadap mayit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yukaffinu dan dikafankan fi salasati aswabin. Dikafankan mayit itu pada 3 pakaian baydin yang berwarna putih. Laisa fiha, yang tidak ada padanya. Kita baca dulu terjemahannya, nanti kita lihat bagaimana keterangannya. Qamisun, qamis, wala imamatun, dan juga tidak ada imamah. Wal mar'atu, dan bagi perempuan itu fi khamsati aswabin baydin, menggunakan 5 pakaian putih. Nah, gimana kita coba baca keterangannya. Jadi di sini kita lihat keterangan dalam kitab saya ini, mungkin tidak ada di situ ya. Di situ cuma ada matanya saja. Aqallul kafni saubun yasturul aurah alal asah, wa akmaluhu an yakunal kafnu salasatu aswabu baydin lirijal wa khamsatun lin nisa. Jadi paling sedikit kain kafan yang kita gunakan untuk menutup aurat jenazah itu paling sempurnanya 3 pakaian, 3 helai untuk laki-laki dan 5 helai untuk perempuan, yang dapat menutupi seluruh jasadnya. Ini biasalah kita lakukannya. Nah, lalu kemudian ada pun kalimat putih di situ, itu tidak wajib. Artinya memanglah makruh kita mengafankan jenazah itu di luar warna putih. Disunnahkan memang kain kafan itu warna putih. Tapi kalaupun tidak warna putih tetaplah sah, tapi hukumnya makruh. Nah, disunnahkan warna putih. Nah, kemudian di situ juga disebutkan laisa fiha qamis wala imamah. Maksudnya apa? La yuqta ra'sun wa wajhul muhrim bil haji awil umrah. Tidaklah ditutup kepala dan wajah orang yang dalam keadaan muhrim. Muhrim artinya orang yang sedang ihram haji maupun ihram umrah. Orang-orang haji sedang meninggalnya haji ataupun umrah sedang keadaan ihram, belum tahallul, maka tidak ditutup kepalanya dan wajahnya pun tidak ditutup. Nah, yuhramu lirijalil kafnu mutakhas minal harir. Haram hukumnya kalau kain kafannya itu terbuat dari sutra bagi laki-laki. Sebagaimana laki-laki tidak boleh pakai kain sutra ketika hidup, maka jenazahnya pun tidak boleh tidak boleh dikafankan pakai kain sutra. Nah, jadi ini tentang kain yang kita gunakan untuk membungkus ataupun mengafankan jenazah. Sedangkan perempuan tadi di situ dijelaskan
dikafankan dengan 5 pakaian, yaitu izarun yasturu min sortiha ila adna jasmiha. Ada satu yang digunakan untuk sebagai izarnya, sebagai izar maksud sebagai bawahan, nah, menutup dari pusar sampai ke bawah. Lalu kemudian ada bagian khimarnya yang menutup kepalanya. Kemudian ada komis, atasannya menutup bagian atas jasadnya. Kemudian baru 2 helai lagi digunakan untuk melilit seluruh badannya. Jadi satu dulu digunakan untuk bawahan, satu gunakan untuk kepalanya perempuan, satu untuk bagian badannya atasan, 2 lagi baru digunakan untuk melilit seluruh badannya. Tadi kan 5 total kain yang perempuan tadi. Tapi kalau perempuannya meninggal dalam keadaan muhrim, sedang ihram, belum lagi tahallul, maka tetap wajahnya tidak boleh tertutup. Mesti terbuka wajah dan telapak tangannya. Mesti terbuka wajah dan telapak tangannya. Kalau dia meninggalnya dalam keadaan muhrim. Apa bedanya muhrim dengan mahram? Kalau muhrim itu orang yang ihram belum tahallul. Kalau mahram itulah orang yang haram untuk dinikahi. Nah, cuman kadang kita sering salah sebut itu. Kita sebut muhrim, tapi istilahnya kita gunakan terbalik. Malah kita gunakan pula perempuan yang tak boleh dinikahi itu dengan kata muhrim. Terbalik, sebenarnya perempuan tak boleh nikah itu bukan muhrim, tapi mahram. Nah, siapa yang, dari mana diambilkan uang belikan kapan itu? Diambilkan kapan itu dari harta. Kalau tidak ada, diambil dari ra'sul mal, diambil dari, kalau memang kita punya di kampung kita ini punya kayak ya itulah gitu ya, kayak ada SKM ataupun baitul malnya. Kalau tak ada, dari mana? Diambil dari harta orang yang wajib menafkahi dia. Kalau anak berarti diambil dari ayahnya begitu. Atau dari suaminya, atau dari baitul mal, atau dari orang-orang kaya. Di situ kita ambilkan uang untuk beli kain kapan ini. Kalau orang yang mati itu punya uang, dari dia dulu diambil. Jadi itu termasuk hal yang paling pertama, biaya yang digunakan dari harta yang ditinggalkannya. Apa aja keperluan orang mati itu yang sifatnya primer, kain kapan, nguburkan jenazah, ya, biaya pengantaran jenazah, misalkan bayar kurba, bayar ambulan gitu ya. Nah, kalau tak ada uang dia, baru nanti diambil dari sanaknya yang terdekat yang wajib menafkahi dia, ayah dia, anaknya. Kalau tak ada lagi nanti baru dari baitul mal, tak ada juga nanti minta sama orang kaya di kampung itu. Nah, harus ada. Kalau minimal kali nanti kita patung-patungan lah. Jadi kok bisa di SKM ada kok cadangannya. Nah, ini kain kapan. Ini sudah kita bahas. Sekarang kita masuk yang kewajiban berikutnya, yaitu tentang menyolatkan mayit. Wa yukabbiru alaihi arba'a takbiratin. Dan ini masalah solat ya. Bertakbir atas mayat itu 4 takbir. Jadi solat mayat itu caranya bertakbir sebanyak 4 kali. Jadi apa hukum solat mayat ini? Hukum menyolatkan jenazah ini hukumnya fardu kifayah. Artinya kalau tidak ada yang menyolatkan jenazah ini satu pun di kampung itu, maka sekampung itu menanggung dosa. Jika tidak ada ya, jika tidak ada satu pun orang di kampung itu yang menyolatkan jenazah, maka sekampung itu menanggung dosanya. Tapi kalau ada satu saja, gugurlah kewajiban yang lain. Artinya gugurlah kewajiban lain, tidak berdosa lagi orang sekampung itu. Sedikit-dikitnya fil jama'ati imamun wa ma'mun. Jadi sedikit-sedikitnya dalam berjamaah
solat jenazah itu ada imam, ada makmum. Nah, kapan saja solat jenazah ini tidak ada waktu karohahnya, tidak ada waktu yang dilarangnya. Dulu kan pernah kita membahas ada waktu-waktu yang dimakruhkan untuk menyolatkan solat. Solat jenazah ini termasuk solat yang tidak ada waktu makruhnya. Kapan saja itu boleh dilaksanakan solat jenazah. Nah, dan imamnya solat jenazah ini, sebagaimana kita biasa memahami syarat-syarat boleh berjamaah, solat berjamaah, maka seperti itu pula. Nah, jadi wa yustaratu fil imam, ini di kitab saya tidak ada di situ, disyaratkan jadi imam itu ma yustaratu fil iktidak, sebagaimana kita syarat solat wajib berjamaah, syarat berjamaah itu. Jadi hati-hati dalam memilih imam dalam solat jenazah ini, karena memang di tempat kita biasanya didorong-dorong lah anaknya ke depan gitu. Karena memang sebetulnya memang seafdal-afdalnya jadi imam itu adalah walinya, anaknya, yang doanya lebih khusyuk dibanding orang lain. Tapi kalau anaknya tak cukup syarat jadi imam gimana? Misalkan dia baca Al-Fatihahnya belum beres gitu, atau dia sendiri karena tak pernah sholat juga, tiba-tiba bapaknya mati dia jadi imam sholat, tidak elok begitu. Maka kalau memang ini anaknya nih jarang juga sholat gitu ya, dia berdoa pun tak pernah, tiba-tiba mati bapaknya malah dia yang didorong ke depan, itu tidak, kalau dia tak sah sholatnya berarti tak sah berjamaah sholat tadi, berjamaahnya sholat yang semua orang bisa tak sah nanti soal berjamaahnya gitu. Jadi tak mesti dipaksakan anaknya jadi imam. Ya, yang penting anaknya ikut solat. Kalau anaknya memang tidak pandai solat, ataupun anaknya pun solatnya pun sekali-sekali betul, maka jangan dipaksakan anaknya jadi imam dalam solat. Gitu. Suruh aja orang lain, Pak Imam di masjid itu apa. Jadi solat jenazah ini di mana aja boleh. Mau di masjid, mau di lapangan, mau di rumah. Penting asalkan sudah disolatkan di mana saja, di kuburan pun boleh disolatkan jenazah ini. Nah, jadi gimana teknisnya? Seperti biasa, imam berdiri kalau laki-laki jenazahnya, imam berdiri di bagian kepala jenazah. Kalau jenazahnya perempuan, imamnya berdiri di bagian pinggul jenazah. Jadi tengok dulu, kalau bapak disuruh imam, tanya betul-betul ini mayatnya perempuan atau laki-laki. Nah, jadi kalau laki-laki pak, berarti bapak sebagai imam, atau kalaupun bapak sholat sendiri, berdirinya di bagian kepala. Kalau bapak nanti menyolatkan jenazahnya perempuan, bapak berdirinya di bagian pinggulnya. Nah, begitu dia. Kalau berjamaah, berarti imamnya yang di bagian itu. Kalau sendiri ya kita yang memang di situ kita. Nah, jadi kan bisa, oh ini pinggul kepalanya bagaimana, nanti kan kita atur dengan baik. Nah, berarti yang menghadap kiblat itu kita, bukan jenazahnya, karena kita sholat tak sah kalau tak pakai hadap kiblat. Nah, jadi jenazah itu kita harapkan di depan orang yang sholat, supaya orang yang menyolatkan itu tetap menghadap kiblat. Karena syarat sholatnya sama, tak ada beda, cuma cara sholatnya aja yang berbeda. Nah, oleh karena itu hati-hati dalam sholat jenazah ini. Ada memang orang mengatakan bahwa sholat jenazah ini beda, maka tak perlu berwudu sholat jenazah ini. Nah, itu salah. Yang jelas, yang benar adalah sholat jenazah pun sama, syarat-syaratnya sama, dia juga wajib untuk berwudu. Nah, yuqra'ul fatihata ba'dal ula, dibacakanlah al-fatihah setelah takbir yang pertama. Jadi takbir pertama Allahu Akbar, berarti tidak ada doa iftitah di situ. Langsung membaca langsung membaca al-fatihah. Nah, Allahu Akbar langsung baca Al-Fatihah. Kemudian wa yusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da saniyah, dan berselawat kepada Nabi pada salam yang kedua, takbir yang kedua.
Allahu Akbar, baca Al-Fatihah. Allahu Akbar, berselawat kepada Nabi. Selawat kepada Nabi minimalnya Allahumma salli ala Muhammad, atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Afdalnya ditambahkan dengan selawat Ibrahimiyah, kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim, dan seterusnya. Wa yad'u lil mayyiti ba'da salisati, dan berdoa untuk mayit ba'da salisa, setelah takbir yang ketiga. Terserah bunyinya. Di antaranya adalah Allahumma haza abduka wa ibnu abdaika kharaja min ruhid dunya wa sa'atiha wa mahbubuhu wa ahibbauhu fiha ila zulmatil qabri wa ma huwa laki kana yashhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak. Ini takbir yang ketiga nih Pak ya. Wa anna Muhammad ada di situ bacaannya. Wa anna Muhammadan abduka wa rasuluka wa anta a'lamu bihi minna. Panjang nih doanya nih. Allahumma innahu nazala bika wa anta khairu manzulin bi wa asbaha faqiran ila rahmatik wa anta ghaniyan an azabi wa qad ji'naka raghiban ilaika syufa'alahu. Allahumma in kana musinan fazid fi ihsanihi wa in kana musinan fatajawaz anhu wa laki bi rahmatika ridaka wa qihim fitnatal qabri wa azabih bah wabsah lahu fi qabrihi wa jafal ardu an janbihi wa laki bi rahmatikal amna min azabika wa hatta tab'asu aminan ila jannatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Biasanya kita enggak ini kita baca biasanya. Kita yang biasa-biasa saja, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wasi' mudkhalahu jannatin jannatan. Itu salah satu yang bisa dibaca aja. Nah, intinya adalah mendoakan mayit. Fokus kita mendoakan si mayit. Jadi kalau mayitnya laki-laki, semuanya dhamirnya hu, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau mayitnya perempuan, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kalau mayatnya lebih dari satu orang, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Semacam. Tapi itu nanti doanya kalau yang mati itu orang yang sudah dewasa. Kalau yang sudah mati anak-anak, kenapa doanya beda? Allahumma ja'alhu fultan li abaihi dan seterusnya. Karena yang didoakan bukan anak itu, yang didoakan itu bapaknya. Nah, anak itu kenapa tak didoakan ya? Dia tak ada dosanya, orang dia masih anak-anak. Dia belum pernah buat dosa. Bahkan sebagian ulama mengatakan anak muslim itu masuk surga. Karena dia juga tak ada hisab untuk dia, karena dia belum taklif. Jadi orang itu akan dihisab di akhirat kalau matinya sudah taklif. Mukallaf. Apa syarat mukallaf kalau Bapak masih ingat? Syarat mukallaf itu dia udah balik, berakal sehat. Itu berarti dia mati dia setelah balik, maka yang matinya dihisap dia. Kalau matinya belum balik dia, maka matinya dia belum balik, maka tidak ada hisap untuk dia. Nah, misalnya anak mati umur 7 tahun, bunuh orang aja tak berdosa dia. Dia masih belum taklif yang gitu. Susahnya kita ini hidup setelah balik gitu. Jadi semuanya akan diperhitungkan. Kalau anak-anak yang mati itu ya, yang didoakan tuh bapaknya supaya sabar, gitu, emaknya supaya sabar, gitu. Enggak anak yang doakan. Jadi kalau mau dipanjangkan doanya tak ada masalah. Tambahkan ini, tambahkan itu, tambahkan ini, tambahkan itu. Biasanya memang di mana-mana saya tengok orang menyolatkan jenazah ini memang yang ketiga ini mau dipanjangkan. Jadi bapak jangan buru-buru kalau jadi imam sholat jenazah. Yang pada takbir yang ketiga ini jangan buru-buru, santai. Ya, biarkan orang berdoa dulu untuk si mayit itu. Ya. Karena sebaik-baik doa yaitu ketika orang menyolatkannya tadi itu. Nah, maka tak afdol juga kalau kadang kalau anaknya misal jadi imam gitu. Anaknya tak pernah sembahyang, dia pun tahunya Allah maghfir lahu aja. Ya, karena dia pun mendadak menghafalnya karena mati bapaknya paginya. Karena dia tahu siang nanti dia akan jadi imam, langsung carinya Pak Ustaz. Pak Ustaz apa yang dibaca nanti Pak Ustaz, kata dia. Langsung Pak Ustaz cari yang singkat-singkat aja lagi. Kalau Fatihah hafal enggak? Hafal lah. Itu takbir pertama baca Fatihah. Selawat kepada Nabi hafal enggak? Hafal. Selawat Ibrahimiyah enggak hafal. Yang singkat adalah Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, doa mayat bisa? Tak bisa Pak Ustaz.
Allah maghfirlahu bisa, ya Allah maghfirlahu juga baca. Ya cuma mana lagi, tak sempat waktu kita untuk. Dia pun tak mungkin menghafal lagi, dia sedih apa segala macam. Ya Allah maghfirlahu bisa, Allah maghfirlahu. Nah, takbir yang keempat pusat usah kau baca. Nah, Allah maghfirlil muslimin aja jadilah gitu. Karena takbir yang keempat itu adalah mendoakan orang banyak, orang Islam keseluruhan gitu. Jadi wa yaqulu ba'da rabi'ah, dia membaca pada takbir yang keempat, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'da waghfir lana wa lahu. Kan itu doa bukan untuk mayat aja. Itu doa untuk orang banyak gitu. Wa yusallimu ba'da rabi'ah, setelah takbir yang keempat dia salam. Sama, assalamualaikum warahmatullahi, sekali saja wajib. Bahkan kalau di Mekah saya tengok imamnya memilih pendapat salamnya cuma sekali aja kalau soal jenazah itu. Maka kalau di Mekah jangan heran nanti kalau ada jenazah itu salamnya cuma sekali ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Ke kirinya tidak mereka dah. Mereka cuma ke kanan tu aja. Nah, jadi itu kaifiat daripada solat jenazah. Jadi tetap ada niat dalam hati. Sengaja aku solat jenazah ini, baik jenazahnya hadir atau jenazahnya gaib. Karena bisa jadi kita solat jenazahnya tidak ada, berarti solatnya gaib. Salli ala hazal mayyiti atau hazal maitati al hadiri atau al ghaibi, terserah gaib atau tidak. Angkat tangan seperti biasa, Allahu Akbar. Seperti solat biasa, disunahkan setiap takbir mengangkat tangan. Nah, jadi kalau anak-anak bacanya kepada Allah maghfirlahu. Allahumma ja'alhu furutan li abawaihi wa salafan wa zukhran wa izatan wa atibaran wa syafi'an wa sakil mawazinahu afrigh sabra ala qulubi. Jadi doakan bapaknya. Jadi kalaupun ada, saya pun tak menyarankan juga kalau ada mayat mati yang bayi misalkan, tak usahlah malam sampai 7 malam, malam ke-7, malam ke-40, cukuplah malam 1, 2, 3 aja. Karena tujuannya hanya untuk menghibur keluarganya aja. Jadi tahlilan malam 1, 2, 3 kan tujuannya menghibur keluarga. Kata ulama jangan lebih dari 3. Itu mengulang kesedihan orang. Jadi kalau kita mau mengunjungi orang, menghibur dia, tujuan menghibur itu malam 1, 2, 3. 7.40 itu berdasarkan perkataan ada tabi'in mengatakan mayat itu paling berat urusan dia di alam kubur di malam ke-7 dan 40, sehingga kita kumpul untuk mendoakan dia. Kalau si bayi tadi tidak perlu, karena dia kan dah nggak ada urusan di kuburan itu. Nah itu yang tua itu didoakan malam 7, 40 yang banyak dosa matinya. Tapi kalau yang bayi tadi cuma menghibur emaknya, ayahnya saja, cukup malam 1, malam 2, malam 3 saja gitu. Tapi kalau udah gaek dia, sesering mungkin kita kumpul mendoakan dia jauh lebih elok lah. Semakin banyak waktu yang kita gunakan mendoakan dia lebih baik. Karena tujuannya beda itu. Kalau yang mati itu udah tua, kita selain menghibur keluarganya, kita juga berharap doa supaya dia dapat kemudahan di alam kuburnya. Nah, tapi kalau bayi tadi mati, tujuannya tak itu, tujuannya gimana orang tuanya terhibur, gitu. Jadi ada perbedaan. Jadi doanya terserah, mau doa bayi maupun doa orang dewasa, tak mesti itu doanya. Maka kita pun Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa'qrib nuzulahu wasi' madkhalahu waj'al jannata maswahu. Tak ada masalah. Nah, yang penting kita mendoakan. Baik jenazahnya ada maupun jenazahnya gaib. Jenazahnya ada maupun jenazahnya gaib. Asalkan jenazahnya jangan kafir aja lah. Jenazahnya Islam. Maka semua orang Islam wajib disolatkan cemanapun matinya, jangan mati kafir dia. Oh, Nabi tak pernah tak menyolatkan orang berhutang. Iya, Nabi tak menyolatkannya, tapi Nabi nyuruh orang untuk menyolatkannya. Nabi cuma ngasih pelajaran saja gitu. Nah, intinya asalkan dia Islam, walaupun tak pernah sembahyang sekalipun, tetap wajib untuk disembayangkan. Maka itulah kadang
kita kan ditanyain orang di apa itu, bapak-bapak gimana jenazah ini, baik? Kan kita jawabnya baik. Ada orang ustaz juga protes dia gitu. Kenapa dijawab baik? Kamu kan tak kenal dia gitu. Apakah kamu ini bersaksi palsu gitu? Bersaksi palsu kan hukumnya dosa besar. Jadi jawabannya begini, kalau kita mau cari jawaban ya. Yang kita bilang baik itu apanya gitu. Apakah kita sedang ditanyakan sifat dia ketika dia hidup? Kalau itu yang ditanyakan, tentulah. Kalau kita tahu ada kebaikan dia, walaupun 1000 jahat dia, kita tahu cuma 1 baik dia, tetap kita bilang baik. Yang kita ceritakan itu yang 1 itu. Cuma sifat dia nih ketika dia hidup, baik. Karena kita tahu, mungkin dia pernah ikut gotong royong di lingkungan itu. Kalau sembahyang ke masjid, nah mana nampak kita. Ya, maling-maling di kampung itu mungkin dia pula gitu kan. Nah, atau jawaban kedua kita bilang baik itu, kita bilang baik karena nampak kita dia baik. Dari mana kita nampak dia baik? Jenazahnya disolatkan. Kalau orang matinya sejenazah disolatkan, berarti dia matinya apa? Islam matinya kan. Kalau orang matinya Islam, udah baiklah itu, dah gitulah minimalnya gitu. Nah, jadi kalau tanya orang, walaupun bapak tak kenal, jangan, kalau bapak bilang tak, kalau bapak tak mau bilang baik, diam. Yang tak boleh itu kalau bapak bilang tak baik, tak boleh. Baik diam. Jadi tanya orang, bapak jenazah ini gimana? Baik. Ada 2 kemungkinan bapak jawabnya. Kalau bapak kenal sama dia, ada yang bapak tahu tentang kebaikan dia. Baik. Gitu. Walaupun setahu kita 1000 buruknya 1 baiknya gitu. 1000 itu lupakan. Atau kalau bapak tak kenal sama dia, baiklah nih. Dari mana pula kau tahu dia baik? Jenazahnya disembayangkan, kata Rasulullah, man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang mengucapin la ilaha illallah asalkan matinya tidak kafir, insyaallah masuk surga gitu. Walaupun langsung tak langsung masuk surga itu urusan nanti gitu. Nah, kalau dia ada jaminan masuk surga, ya insyaallah baiklah itu. Kalau orang tak sembahyang, asalkan matinya Islam, kafir nggak mati dia? Dia tak pernah ngucapin menyembah Tuhan lain, matinya Islam. Asalkan orang matinya Islam, dia punya harapan masuk surga. Itu bedanya orang mati Islam dengan orang mati kafir. Kalau orang mati kafir, masuk nerakanya khalidina fiha. Kalau orang Islam tak khalidina dia. Ada kemungkinan habis masa hukumannya, dia masuk surga. Perkara level surganya tinggi atau rendah, ya itu tentu lain cerita lah. Karena ada juga istilah-istilah dalam kitab itu kita temukan masakinu ahlil jannah. Orang-orang susah penduduk surga gitu. Kalau kita kitab At-Tazkirah itu dijelaskan Ashabul A'raf itu ada istilahnya Ashabul A'raf. Al-A'raf itu artinya dinding. Nanti ada orang ditunda oleh Allah keputusan untuk dia masuk surga atau masuk neraka. Lalu orang yang ditunda keputusan ini dikumpulkan di suatu tempat namanya Al-A'raf. Di dinding A'raf ini, dinding besar, bisa memisahkan antara surga dan neraka. Dia bisa nengok surga, dia bisa nengok neraka. Nah, nanti ujung-ujungnya akan ada keputusan untuk orang ini, apakah ke surga atau neraka. Cuman kata ulama, ini termasuk masakinu ahlil jannah. Orang-orang miskin penduduk surga gitu. Kenapa orang ini ditunda keputusan untuk dia? Nabi mencontohkan karena sama baik dan buruknya. Apa contohnya kata Nabi? Ada orang mati syahid. Mati syahid kan seharusnya bighairi hisab kan masuk surganya. Tapi ternyata ini orang mati syahid durhaka sama bapaknya. Dia mati syahid ya, tapi dalam waktu yang bersamaan mati itu dia mati durhaka sama bapaknya. Ya, artinya baiknya ada, buruknya ada gitu. Jadi orang ini ditunda oleh Allah adalah sama nih baik sama buruknya. Nah, simpanlah dulu, nanti di ujung-ujung baru diputuskan untuk dia gitu. Kalaupun diputuskan surga, jadi orang-orang miskin di surga. Jadilah daripada masuk neraka kan gitu kan. Daripada masuk neraka biarlah miskin di surga gitu. Nah, jadi ada orang yang langsung ke surga, ada orang yang mungkin singgah di neraka. Tapi kalau orang mati la ilaha illallah,
Maksudnya orang mati tidak kafir walaupun tak sembahyang, walaupun jahat, asalkan Islam dia, kita tetap yakin kalam Rasulullah, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Si ujung dari perjalanan dia. Maka gimana jenazah ini? Kita bilang baik. Baik, ya baik, nampak aku jenazah ini sembayangkan gitu. Kan itu perdebatan di masyarakat, perlu kita carikan juga jawabannya. Di masyarakat itu diperdebatkan, katanya bersaksi palsu gitu. Saya bilang ya dicarilah caranya supaya jangan bersaksi palsu. Bunuh diri, kan bunuh diri itu mati nggak kafir, Islam juga. Karena bunuh diri mati dia di atas perut pelacur sekalipun, gak kuat jantung dia. Mati dia, kan buruk tuh matinya. Matinya Islam, tetap Islam. Yang mati kafir itu dia mati menyembah Tuhan selain Allah, tak murtad dia gitu. Kejahatan dalam akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah, kejahatan tidak mengeluarkan orang dari Islam. Itu akidah kita. Sejahat-jahat apapun orang tidak mengeluarkan dia dari Islam. Ya bu. Tidak disolatkan, tapi wajib ada yang menyolatkan. Kalau tidak ada yang menyolatkan, ulama itu pun nanggung dosa juga. Karena dia hukum menyolatkannya fardu kifayah. Gimana ulama berpikir seperti itu? Kalau dia betul ulama, maka dia harus mikirkan, perkara ditampak dia. Nabi itu pernah tak menyolatkan orang yang berhutang seperti yang saya jelaskan tadi, supaya orang takut berhutang gitu. Nah, tapi Nabi nyuruh orang untuk menyolatkannya. Jadi ustadz di kampung-kampung, kalau ustadz tidak mau menyolatkannya, jangan-jangan orang kampung pun tak mau ikut menyolatkannya. Itu jadi ustadz pun berdosa juga jadinya. Kita tak disolatkan. Menyolatkan jenazah tetap berpahala bagi kita. Itu jadi ibadah bagi kita. Dan menyolatkan jenazah itu syafaat bagi jenazah itu. Jadi udahlah dia jahat, tak pula ada yang menyolatkan dia, kasihan pula. Jadi kalau saya tidak sepaham dengan itu, sejahat apapun orang, sebagai ustadz di kampung, kita menganjurkan orang-orang untuk menyolatkan jenazahnya. Kenapa? Karena jenazah itu, dia jahat di dunianya, dia disiksa dengan matinya, di alam kubur pun nanti dia disiksa juga, ya setidaknya kita hadir nolong-nolong dikit lah. Ya gitu, kan itu kebaikan untuk kita. Dan kita dengan kebaikan itu kan banyak pahala untuk kita. Jadi tetap, kalau ustadz di kampung-kampung, di masyarakat tetap kita minta masyarakat untuk menyolatkan, jangan biarkan tak disolatkan jenazahnya. Cumanapun matinya asalkan Islam. Karena yang kedua, yang jahat itu adalah si mayit itu, bukan keluarganya. Kita perlu juga menghibur, ada juga perintah untuk kita untuk menghibur keluarga mayit. Akan besar sekali penderitaan keluarganya. Udahlah bapaknya mati, walaupun matinya mati bunuh diri ya. Ditambah lagi orang-orang tak mau datang, alergi dengan itu. Nah, begitu dia. Yang boleh itu adalah ketika dia masih hidup, kita boleh mengucilkan dia. Kan ada dulu kita bahas tentang mengucilkan masyarakat, mengucilkan orang di tengah masyarakat. Itu memang ada dalam kitab-kitab fikih. Mengucilkan orang yang sedang dituntut untuk bertobat. Misal, di kampung ini saya tukang buat onar. Saya curilah mangga, durian apa di sini kan. Datang bapak-bapak, ustaz-ustaz nasihatin saya, jangan lagi, berhentilah, bertobatlah, takutlah pada Allah segala macam. Enggak saya hiraukan. Maka bapak-bapak semua sepakat untuk mengucilkan saya sampai saya bertobat, itu boleh. Sakit saya, bapak boleh tak kunjungi saya. Beralek saya, bapak boleh tak hadir di undangan saya. Yang seharusnya wajib kan, menghadiri undangan nikahan kan. Bapak boleh tak datang. Sakit saya, bapak boleh tak kunjung. Dia kok mati saya, bapak datang gitu. Karena tak ada lagi urusan. Ngapain diharapkan orang bertobat lagi, udah mati. Nah, gitu. Jadi ada memang tentang pengucilan di masyarakat itu ada yang dibolehkan. Mengucilkan orang di tengah masyarakat.
Nah, itu boleh itu jadi hukum di masyarakat. Mengucilkan orang sampai dia bertaubat dengan ininya. Jadi dalam kitab-kitab fikih itu banyak dibahas. Orang yang muhajarah bil fiski, orang yang dikucilkan karena kepasikannya. Fasik dia, fasik itu buat jahat terus menerus di kampung itu. Bini orang digodanya misalkan. Habis itu mabuk, meracau-racau, tak menentu, dia disehati, tak mempan. Kita pun tak pula nanti kalau kita laporan ke polisi, kasihan anaknya siapa yang ngasih dia makan. Caranya kita kucilkan dia di masyarakat. Di antara bentuk pengucilan itu apa? Sakit dia, kan harus kita kunjungi itu sebagai tetangga. Enggak kita kunjungi supaya dia bertobat dia. Lalu apa lagi? Menikah anaknya, datang dia ke rumah kita ngundang. Tak kita datang, kita biarkan. Enggak masalah. Tapi kok mati dia, datang kita doakan dia. Baik, sebelum kita break, kita selesaikan ini sedikit lagi mengafankan mayat. Nanti setelah itu masuk kita ke bab zakat. Wa yurfanu fi lahdin mustaqbilal kiblati, dan dikafankan dalam lahat. Jadi kuburan itu ada lahat lagi kan biasanya. Lahat itu apa bahasa Indonesianya itu, dan memang bahasa Indonesia ada lubang yang so, ukurannya kecil itu biasanya ya, pas-pasan badan dia. Dikapankan pada lahat menghadap ke kiblat. Wa yusallu min qibali ra'sihi birifkin. Lalu kemudian di apa? Kalau di kitab yudfanu, dikuburkan. Yudfinu ya, tapi lebih enak kayaknya wajudfanu. Dikuburkan fi lahdin, dalam lahat menghadap kiblat. Wa yusallu min qibali ra'sihi birifkin. Habis baterainya nih. Wa yaqulul lazi yulhiduhu, dan orang yang memasukkannya ke lahat membaca bismillahi wa ala millati rasulillah. Wa yusaddahul qabru, lalu kemudian ditimbun kuburannya. Wala yubna alaihi wala yujassas, dan tidak dibangun kuburan itu dan tidak disemen. Ini nanti akan ada perbedaan tentang apa yang dimaksud dengan dibangun dan tidak disemen di situ. Tengok keterangannya. Jadi paling sedikit kuburan itu dalaman galiannya itu, ini sebenarnya kan tidak ada ukuran wajib. Tapi memang sunnahnya seukuran qomah. Ini qomah ini kita berdiri sampai nanti tangan kita, apa istilahnya itu? Ya gitu. Kalau lebarnya asto sampai. Ini kan ukuran normalnya kan. Tapi sebenarnya kalaupun tak bisa seperti itu, sedikit-sedikitnya yang penting kali-kali kita menguburkan mayat nanti baunya enggak keluar. Dan kalau seandainya digali oleh binatang buas, tak bisa dia menggalinya, itu aja cukup. Itu minimalnya begitu gitu. Jadi kalau tak bisa dalam betul, misalkan ini Pak, kalau dalam betul nih air yang keluar ini mencocor, ya udahlah sebatas mana dia bisa. Oh ternyata bisa dikuburkan dan insya Allah baunya tak keluar, karena bau badan mayat bangkai manusia itu lebih bau daripada bangkai binatang. Jadi kok bisa agak dalam sedikit. Dan saya tengok pun suku-suku akid pedalaman yang di Meranti itu, walaupun mereka tidak Islam, tidak punya agama, itu biasanya jenazah itu memang dikuburkan juga gitu. Tapi nggak dalam kuburan mereka. Kalau Islam kan lumayan dalam tuh kuburannya, kalau mereka nggak dalam kuburannya itu. Tapi sempurnanya tadi itu baru
ukuran setinggi tangan dijulurkan ke atas dan sedepa itu selebarnya. Itu yang paling sempurna. Nah, lalu kemudian digalikan sedikit itu untuk lahatnya. Lahat itu seukuran ya, bisalah mayat itu nanti dimasukkan ke dalam lahat itu. Jangan pula lahatnya, tengoklah ukuran mayatnya di sebelum menggali kuburan itu di maintain dulu mayatnya itu. Jangan nanti tengok penggali kuburan itu dikasih informasi ini mayatnya ini agak lebar. Nah, sekarang bagaimana teknis meletakkan jenazah tadi? Wa yudha'ur ra'su inda orang yang paling berhak memasukkan jenazah ke kuburannya adalah orang yang paling berhak menyolatkannya. Orang yang paling berhak memasukkan jenazah ke kuburan adalah orang yang paling berhak menyolatkannya. Kalau ayahnya mati, siapa yang paling berhak menyolatkan jenazahnya? Anaknya. Maka anaknya lah yang paling berhak untuk memasukkan ke kuburan. Nah, tapi kalau perempuan, siapa yang paling berhak memasukkannya ke kuburan tadi? Suaminya. Kalau tidak ada suaminya, mahramnya. Mahramnya, adiknya, abangnya gitu. Kalau memang harus 3 orang di dalam itu, ya bisalah suaminya tambah adik abangnya 2 orang. Itu yang paling berhak. Yang penting jangan orang lain. Itu yang paling berhak ya. Kecuali tidak ada lagi yang paling berhak tadi, barulah kita pindah. Jadi ketika memasukkan itu membaca Bismillahirrahmanirrahim wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi meletakkan jenazah itu letakkan miring kanan. Jadi badannya sisi kanannya itu ke bawah. Itu hukumnya sunnah. Kalau telentangkan boleh enggak? Boleh aja. Nah, kemudian wajib menghadapkannya ke kiblat. Mana arah kiblatnya? Kiblatnya itu arah wajahnya. Kan dia miring kanan tuh. Seperti kita sholat, kalau kita miring, sholatnya miring, baring miring itu yang menghadap kiblat kan bukan kaki kita, tapi wajah kita. Nah, gini kan kita sholat. Kiblatnya arah sana. Kalau kita sholat melentang, kaki kita, wajah kita, kaki kita menghadap kiblat. Kalau sholatnya miring, wajah kita menghadap kiblat. Ini mayat, ini kan kita miringkan badannya. Nah, jadi dihadapkan ke arah kiblat. Lalu kemudian disunnahkan meletakkan di bagian kepalanya tadi itu benda seperti tanah liat dan lain-lain supaya tidak patah lehernya. Itu disunnahkan. Nah, dialas seperti bantal yang terbuat dari tanah gitu. Kenapa? Untuk menghormati mayat itu. Karena dalam Islam orang yang sudah mati dihormati sebagaimana dia ketika dia masih hidup. Sebagaimana layaknya orang yang hidup dihormati, begitu juga orang yang sudah mati. Maka hukumnya mematahkan tulang orang hidup, haram pula hukumnya mematahkan tulang. Ini. Patahkannya, hukumnya haram. Jadi mana hidup dia dihormati, begitu pula orang sudah mati juga dihormati. Nabi lagi duduk lewat jenazah, Nabi berdiri untuk menghormatinya. Kata orang-orang apa? Ini jenazah kafir, kenapa engkau berdiri? Kata Nabi, kan dulu dia hidup manusia biasa. Bukankah dulu dia juga manusia dihormati? Walaupun orang kafir sekalipun tetap Nabi memberikan penghormatan, apalagi. Jadi itu kaidahnya. Sebagaimana orang yang hidup dihormati, begitu pula orang yang sudah meninggal dunia itu dihormati. Wallahu a'lam bishawab. Siapanya, Bu? Sama, Ibu. Yang penting laki-laki atau perempuan. Nah, jadi yang membedakannya itu adalah jenis kelaminnya, bukan umurnya, Bu. Jadi anak-anak pun tetap seperti itu juga, kita cara menyolatkannya tidak ada beda. Yang berbeda tadi kan cuma doanya saja. Iya. Tapi kan kecil ukurannya gitu ya. Sama saja nanti karena ukurannya kecil ya, jadi sama aja dia jadinya. Tapi kan kita mengisyaratkan bahwa kita
secara hukum ya seperti itu. Perkara nanti bayi itu lebih pendek dari langkangkangan kita ya tidak ada persoalan begitu. Baik. Ada lagi yang lain? Sholat gaib jenazah sama caranya seperti sholat jenazah yang tidak gaib. Ya cuman nanti ada ulama mengatakan sholat gaib itu setelah kita yakin jenazahnya itu sudah dimandikan. Ya kita kan tak tahu nih. Misalkan dia di Medan gitu, kita tak sanggup pergi lalu kita mau menyolatkannya dari jauh dari Pekanbaru. Ya agak-agak aja rasanya udah dimandikan ini kita sholatkan. Meskipun jenazahnya udah dikuburkan tak ada masalah. Sholat gaib. Jadi sholat gaib itu artinya sholat jenazah yang jenazahnya tidak ada di situ. Jadi posisinya seperti itu. Ada jenazahnya atau tidak ada jenazahnya, atau ada jenazahnya tapi udah di dalam kubur. Kita tak sempat untuk menyolatkannya karena terlambat, terlanjur dikuburkan. Datang kita ke kuburannya, kita sholatkan jenazahnya yang di situ. Karena Nabi pernah menyolatkan jenazah perempuan yang sudah dikuburkan. Baik, ada lagi Ibu? Ya, jadi cara menyolatkan jenazah itu kalau berjamaah memang seafdolnya paling bukan masalah memanjang, tapi makin banyak safnya makin afdol. Jadi kalaupun banyak jamaahnya penuh semua masjid tidak ada masalah gitu. Tapi kalau jamaahnya terbatas, kita bagilah 1, 2, 3 sampai 4 atau 5 saf memanjang. Itu lebih afdol daripada kita memenuhkan saf pertama. Nah, gitu. Alasannya apa? Wallahu alam bisawab. Tapi memang keafdolan sholat jenazah itu berbeda dengan keafdolan sholat 5 waktu. Kalau sholat 5 waktu masih bisa di saf pertama, jangan pindah ke saf berikutnya. Karena keafdolan ada di saf pertama. Tapi kalau sholat jenazah, kalau sedikit jamaahnya, upayakan dia ada beberapa saf. Nah, itu lebih afdol daripada kita satu saf walaupun penuh jadinya. Nah, Ibu ya. Baik, misalkan orangnya cuma 20 orang nih, ya kita bagi 5 gitu. Wallahu a'lam. Ada lagi yang lain? Ya, Bu. Ya, ada beberapa sunnah di saat menguburkan. Salah satu yang biasa dipakai di masyarakat kita itu mengazankan. Saya memang belum menemukan itu di kitab, makanya tak saya jelaskan tadi. Tapi itu biasa dilakukan oleh orang. Dalilnya saya tidak tahu. Tapi orang yang melakukannya tentu dia tahu dalilnya. Kalau saya memang belum dapat saya dalil itu, maka saya nggak bisa jelaskan apa dalilnya sehingga orang yang dikuburkan itu diazankan jenazahnya. Tapi saya pernah mendengarkan penjelasan itu, saya lupa gimana penjelasannya. Sehingga ada, tapi kalau dalam kitab ada kitab Fiqhul Islam wa Adillatu itu, Syekh Wahbah Zuhaili mengatakan saya tidak menemukan dalil yang mengazankan jenazah ketika dikuburkan gitu. Tapi kalau yang lain ada gitu. Jadi ada beberapa perkara sunnah memang menguburkan itu. Bukan hanya itu. Yang lain misalkan disunnahkan pula mentalkinkan mayit. Dalam kitab-kitab fikih besar itu disebutkan bunyi talkinnya, artinya mentalkinkan mayit itu ada hadisnya. Walaupun dipermasalahkan orang apakah hadisnya itu kuat atau tidak kuat, tapi hadis mentalkinkan mayit ada. Di tempat kita mentalkinkan mayit itu sudah hilang di masyarakat. Nah, yang kedua, ada lagi sunnah lain ketika selesai menguburkan. Ibnu Umar, anak Umar bin Khattab mewasiatkan kalau aku mati, berdiri di bagian kepala kuburan itu baca awal Al-Baqarah, lalu pindah pada bagian kaki baca akhir surah Al-Baqarah. Amanar Rasulu bima unzila dan seterusnya ada. Kemudian disunahkan juga kita untuk bertausiah di kuburan. Walaupun cuma sebentar, kasih tausiah lah dikit. Kalaupun ustadznya tidak ada, minimal orang-orang tua di kampung itu kasih nasihat lah untuk orang-orang yang hadir supaya kita mikirkan kematian dan lain-lain gitu. Jadi disunahkan seperti itu. Disunahkan juga kita untuk membacakan Quran di kuburan. Kata Imam Syafi'i, kalau dikhatamkan Quran di kuburan itu lebih afdal. Kita khatamkan di kuburan itu Quran, kita hadiahkan pahalanya untuk si mayit, itu lebih afdal lagi. Cuman kita biasanya kalau di kampung-kampung itu memang ada menghatamkan Quran
Tapi kalau kita biasanya milih yang singkat-singkat aja, misalkan Yasin ataupun nanti tahlil takhtim itu kita baca. Itu dia. Lagi yang lain? Tidak ada, kita lanjutkan. Wala ba'sa bil buka, tidak mengapa, artinya tidak berdosa, boleh al buka, menangis. Jadi menangis itu normal. Di tempat kita ini kadang macam-macam bunyinya. Kalau menangis nanti jenazahnya kena siksa. Tidak ada itu. Nangis boleh, nangis itu normal. Tidak ada masalah. Jadi kalau jatuh air mata ke lantai nanti orang ini disiksa. Kata ulama, dia mayit itu disiksa kalau dia berwasiat supaya ditangisi jenazahnya. Kalau dia tidak ada berwasiat, tidak ada urusan dia. Orang meratapi kematian dia, kok dia pula yang menderita di kuburannya. Tidak ada urusan dia sama urusan orang. Kecuali ketika dia hidup, dia berwasiat, kalau aku mati nanti nangislah kalian gitu. Memang dulu begitu orang-orang Arab jahiliyah dulu, mereka punya cara berpikir begini, semakin banyak orang yang menangisi kematian dia, berarti dia semakin orang yang hebat gitu. Begitulah cara berpikir mereka. Sehingga ada kebiasaan orang jahiliyah dulu kalau mati itu diundanglah, dibayarlah tukang tangis ke kuburannya. Nah, jadi kan orang lihat, oh bapak ini berarti hidupnya itu hebat, dia banyak yang nangis dia mati gitu. Nah, gitu cara berpikirnya. Nah, jadi menangis masih dalam kategori diperbolehkan. Nabi sendiri menangisi wafatnya bayinya. Jadi itu normal-normal saja, tak ada masalah. Alal mayyiti, menangisi mayit, baik buat lakinya, mau ayahnya, mau ibunya, mau anaknya, mau suaminya, mau tetangganya, siapa aja. Min ghairi nauhin, tapi tanpa ada nauhin itu artinya meratap. Jadi ada dua yang dilarang. Kalau dalam kitab lain ada nanti dijelaskan, tak boleh nadab, tak boleh niyahah. Nadab itu meraung-raung, menyebut-nyebut kebaikan orang yang udah mati. Kenapalah bapak tu mati, dia baik sama saya, begitu, histeris dia. Tidak boleh. Niyaha, ya dia meratapi, berlarut-larut dalam kesedihan, itu tak boleh. Nah, itu haram hukumnya. Tapi kalau nangis di saat hari kematian tak ada masalah. Cuman kata ulama, hanya tak elok saja. Mana lebih afdal, nangis sebelum mati atau sesudah mati? Kata ulama, sebelum mati lebih elok nangis daripada sesudah mati. Mayatnya tadi kita tangisi sebelum mati, itu lebih baik daripada kita tangisi sesudah mati. Nah, cuman kan kita tak bisa milih, nama orang nangis sedih kan. Nah gitu. Nah, jadi meratap tak boleh. Kalau nangis tak ada masalah. Normal, manusiawi, ada kesedihan dalam diri dia. Mati orang yang disayangnya, nangis dia, tidak ada masalah. Yang tak boleh tadi itu histeris, lalu kemudian berlarut-larut. Jadi kalau ada orang mati bininya, ya dia nangis, tak ada masalah. 3 hari setelah itu nikah dia, dicela oleh masyarakat. Kenapa dicela pula bapak itu menikah lagi? Kan normal-normal aja. Di mana letak salahnya? Oh, belum lagi kering kuburan istrinya, udah nikah lagi dia. Nama laki-laki dia butuh bini, gimana ceritanya? Enggak apa-apa, 3 hari meninggal bini bapak. Cuman jangan lupa, bini lama yang meninggal itu didoakan. Ya, kan dia bukan tangisan kita lagi yang diperlukan dia. Nangis pun kita tiap hari, enggak ada gunanya sama dia di kuburan itu. Nah, bapak melajang pun sampai mati pun gara-gara bapak sedih tinggal oleh ibu, enggak juga bermanfaat untuk dia. Apalah manfaat untuk dia? Enggak ada manfaat untuk dia, no? Yang manfaat untuk dia itu apa? Berdoa bapak untuk dia. Ada rezeki bapak belikan makanan, bapak sedekahkan atas nama dia. Ada pembangunan masjid, bapak sudah wakaf atas nama dia. Itu yang manfaat untuk dia. Kalau sayang kita sama bini kita, bukan berarti caranya kita tak usah berbini-bini lagi sampai mati. Enggak gitu caranya. Tak apa-apa. Malam ketiga tu tengok ada ibu-ibu tu yang janda tu nikahi. Nah, kalau ibu-ibu baru dia harus masa iddahnya. Selesaikan masa iddahnya.
Ibu-ibu nggak apa-apa, begitu habis masa indahnya nikah lagi, nggak ada masalah itu. Normal-normal aja. Apalagi justru lama-lama tak punya istri, bapak ini nanti maksiat pula dia. Duit dia banyak, dia duda, tak nikah-nikah dia, sakit kepala dia, nanti buat maksiat dia. Daripada berdosa, nikah, biarkan. Nah, jangan dicela-cela. Kalau masyarakat ini lain pula cara pandang. Wah, tak ada perasaan segala macam ya. Nantilah itu masalah perasaan. Selamatkan dulu daripada perbuatan maksiat. Namanya laki-laki, dia bernafsu, gimana lah? Iya, namanya juga mau ditahan gara-gara cinta sama almarhumah istrinya. Dia tak menikah lagi. Nafsu itu tak menengok orang nikah lagi. Cinta tak cintanya nafsu namanya. Malam pertama mati bininya bernafsu lagi dia, gimana coba? Ya adalah 3 hari cari bini lagi. Tidak ada masalah. Ya, tapi jangan lupa mendoakan yang sudah wafat itu, biar bermanfaat untuk dia. Nah, gitu. Karena kalau lama-lama bapak menikah, nanti anak bapak repot ngurusin bapak. Kan? Nah, kalau orang namanya menikah tidak, siapa yang masain, siapa yang ngurusin, baju segala macam. Habis itu bapak ini kalau namanya pula merasa lajang aja, dia luyuran sana, keluyuran sini. Nama duda lah pula. Nah, jadi lakukanlah apa yang bermanfaat untuk orang yang sudah mati. Nangis tidak jelas pun, tidak ada manfaatnya untuk yang mati itu. Maka ada orang lagi sakratul maut, datang anaknya, meraung-raung, tidak ada gunanya untuk dia. Ya nangis berair mata itu normal, ambil Yasin, bacakan Yasin. Supaya mudah sakratul mautnya. Kata begitu kata Rasulullah. Ahwana alai, mudah dia sakratul mautnya. Bacakan surat Ar-Ra'du, mudah sakratul cabut nyawanya. Itu yang bermanfaat. Jangan nangis-nangis tidak jelas, tapi ngapain-ngapain pun tidak gitu. Nah, min ghairi nauhin, tanpa meratap. Wala syakki jaibin, dulu ada kebiasaan orang Arab jahiliyah ngoyak-ngoyak kantong kalau jadi orang dulu histeris sampai mukul-mukul pipi. Ngoyak-ngoyak kantong, mukul-mukul kepala, sampai botak-botakin kepala gitu. Untuk mengekspresikan kesedihan, dilarang itu dalam Islam. Biasa aja gitu. Orang meninggal udahlah, tinggal didoakan. Ngapain kita berlarut dalam kematiannya? Ya sedih kita, kapan kita teringat sama dia, kita belikan pisang, kita sedekahkan sama orang, belikan air, sedekahkan sama orang. Jadi kalau kita ingat kepada orang yang sudah mati, lakukanlah yang bermanfaat untuk dia. Almarhum ayah saya itu, saya tengok setiap Jumat beli pisang emas itu dia. Tahu pisang emas Pak? Pisang 40 kalau orang sini bilang, 40 hari itu. Karena di kampung kan orang susah gitu kan. Dibelinya cuma 1 sisir itu aja. Kasih-kasihnya ke anak-anak gitu. Ngapain ya? Ingat ayah sama tok kau, rindu ayah sama tok kau ya. Gitulah. Itu yang bermanfaat gitu kan. Daripada nangis-nangis tidak jelas. Habis itu buat status di Facebook. Habis itu ngapain pun tidak gitu. Doanya di Facebook. Mana dengar apa namanya? Malaikat pun lagi ketawa nengok kawan berdoa tidak. Nulis Facebook iya gitu. Kau hidup ayah kita cekek leher kita. Bagus kau mati dari kecil lagi gitu. Nah, jadi kalau bapak tengok anak bapak itu, tengok anak gelagatnya, ini anak ini ngaji, ndak apa, ndak sembayang, ndak. Bilang sama dia, kau tak sembayang, jangan kau sembayang ke jenazahku nanti, gitu kan sama dia. Kau sembayang aja, ndak ngerti kau cara sembayang, kau pula jadi imam jenazahku, tak sah sembayang orang nanti kan. Nah, bilang sama dia, selagi kau tak sembayang, jangan kau jadi imam jenazahku, begitu kan. Nah, jadi anak-anak kita itu tengok, dia ngerti agama atau tidak. Kalau dia tak ngerti agama, wasiatkan. Kuburkan bapak di pekuburan yang paling ramai. Digitukan sama dia. Nanti dikucilkannya kuburan bapak di belakang rumah. Tak ada yang mendoakan, tak ada yang berkunjung, tak ada yang ziarah. Dikucilkannya di kampung-kampung. Habis itu apa? Datangnya cuma lebaran sekali aja. Itu pun lagi ada ini. Kalau lagi ada longsor jalan tak jadi dia datang gitu. Bilang sama dia, wasiatkan. Kalau bapak mati, kau carikan kuburan yang paling ramai, kuburkan bapak di situ. Karena kau tak diharapkan untuk doakan bapak dong. Nengok di muka kau tak yakin bapak. Nah, biar orang datang ke kuburan, ngucapin assalamualaikum ya ahlat diyar minal mu'minin, dapat bapak nanti pahala. Nanti ada orang baca surah Al-Ikhlas, dikirimkannya pahala ke ahli kubur, dapat bapak pahala. Wasiatkan anak kita. Kalau ada utang kita, bilang, anak, bapak punya utang. Kalau bapak hidup nggak usah kau bayarkan. Kalau bapak mati nanti tolong kau bayarkan.
Baik utang sama Allah maupun utang sama manusia. Utang manusia duit, utang sama Allah bisa jadi ada puasa yang belum dilaksanakan karena sakit. Bisa jadi ada zakat yang belum terbayarkan, utang sama Allah. Apalagi yang perlu diwasiatkan? Banyak. Nah, gitu. Jadi ada harta bapak, misalkan 100 juta, udah agak lain rasanya, udah mau mati udah. Langsung pesankan, wasiatkan kalau bapak mati 20 jutanya sumbangkan ke masjid. Jangan jadi warisan semua. Tengok gelagat anak kita. Tapi kalau gelagat anak kita elok, dia ngerti, dia paham, ada paham, tak perlu diwasiatkan pun tak apa-apa. Tapi sebaik-baiknya mati itu adalah mati dalam keadaan ada wasiat. Ingat itu. Sebaik-baik mati adalah mati yang ada wasiat. Baik wasiat apa saja, termasuk wasiat harta. Kalau saya mati, sebagian harta saya gunakan untuk apa gitu. Wasiat itu ada batasnya. Berapa batas wasiat itu? Jangan lebih dari sepertiga harta. Nah, misalkan entah 10% harta kita kan tak sampai sepertiga. Itu boleh kita wasiatkan. Wa yu'azza, dan ditakziahkan jenazah itu ahluhu, keluarganya. Ini hukumnya sunnah bertakziah. Kepada takziah itu artinya menghibur. Nah, menghibur itu arti takziah. Bertakziah keberapa lama? Ila salasati ayamin min dafnihi. 3 hari mulai dari dikuburkan jenazah itu. Mulai dari hari pertama dikuburkan sampai 3 hari berikutnya disunahkan untuk ditakziahkan. Itu tadi saya katakan, kalau bisa jangan lebih dari 3 hari. Jadi kita bertakziah hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Itulah yang kita gunakan sekalian untuk tahlilan, untuk doa, segala macam. Nanti kalau hari ke-7 lebih dari itu upayakan jangan dilakukan, karena akan di hari ketiga itu biasanya agak reda kesedihan orang. Nah, hari ke-4 kalau kita masih datang ke situ sama dengan artinya mengulang kesedihan orang. Jadi upayakan hari ke-4 itu kita udah enggak bertakziah lagi. Adapun hari ke-7, 40, tadi kan alasannya beda. Alasannya adalah kita sama-sama mendoakan mayit karena itu hari yang berat bagi dia, begitu. Masalah takziah ini fleksibel aja. Mau malam, mau pagi, mau siang. Di tempat kita kenapa malam? Ya karena tempat kita orang siang kerja, kita pilih malam gitu. Kemudian tujuan utama takziah itu adalah untuk menghibur keluarganya. Kalau mau dibacakan tahtim, mau dibacakan tahlil, itu cuma dari pengisi kekosongan aja. Daripada kita nggak ngapa-ngapain, ya kita bacakan surah Al-Ikhlas, kita bacakan Yasin, kita bacakan doa. Kalaupun tidak, yang penting datang aja pun udah dapat pahala kita. Cuman kan ngapain juga, datang nggak ngapa-ngapain gitu. Ya daripada kita bengong segala macam. Ya kita rame-rame, kita bacakan Yasin, kita buatkan sambutan segala macam. Di hari terakhir ada rezeki anak-anaknya, jangan diambilkan dari uang mayit itu. Karena itu kan warisan itu. Jangan diambil dari situ gitu. Ambillah di anak-anaknya, kalau ada duit anak-anaknya, belikanlah makanan, nanti pahalanya dihadiahkan untuk si orang yang meninggal dunia itu. Nah, sampai 3 hari, lebih dari 3 hari makruh hukumnya, bisa haram karena kita mengurang-urang kesedihan orang. Jangan pak orang udah hilang sedihnya, dan kita pun bertakziah ini kadang ya terlalu berlebihan juga. Bertakziah itu datang, gimana caranya dia ketawa, terhibur. Jangan ditanya, gimana kak matinya laki kakak itu? Nggak usah itu kita tanyain gitu. Orang sengaja nutupin supaya dia jangan ngulang kesedihan, kita ungkit pula. Jadi kakak gimana rasanya sekarang? Ngapa itu ditanyakan cuma? Nah, jadi setelah ini kakak masih mau belaki lagi. Itu ditanyakan dia. Nggak perlu itu. Gimana datang kita seperti biasa, cuma tak ada kejadian. Ya menghibur, udahlah kak, kita santai-santai aja. Udahlah biasa itu. Nah, ini ajak dia berdiskusi, jangan yang penting jangan bicara tentang kesedihan gitu. Ini malah bicara tentang kesedihan, kecuali dia cerita dan kita pun mendengarkan dengan baik, tidak dengan menambah-nambahkan. Ya memang begitu kak, begini itu nambah-nambah namanya. Kita bagaimana dia teralihkan pikirannya dari sedih itu. Itulah gunanya takziah.
Karena pahala takziah itu besar. Kata Rasulullah, siapa yang bertakziah akan dipakaikan pakaian kehormatan nanti di hari kiamat. Besar pahalanya. Allah muliakan orang bertakziah itu nanti di hari kiamat. Tapi bertakziahnya jangan nambah dosa. Sama seperti kita berkunjung orang sakit, pahalanya besar. Tapi ada juga yang pulang bawa dosa. Ya kenapa pulang dia berkunjung orang sakit untuk menyemangati orang supaya orang sakit itu tetap optimis. Dia tidak pesimis, orang sakit itu nengok dia gitu. Wah memang penyakit abangnya agak berat loh, abang ikhlas saja lah lagi gitu. Itu namanya buat orang pesimis kan? Enggak, dia pulang dapat dosa dia. Melayat juga, melayat itu besar pahalanya. Jangan cari dosa. Cari dosanya apa? Ya kita mungkin mencerita-ceritakan keburukan-keburukan mayat gitu. Maka kalau mayat itu nanti kita tengok ada potensi-potensi fitnahnya, dipercepat aja. Contohnya misalkan, ada orang mati kena penyakit liver misalkan. Gimana bentuk orang penyakit liver itu kalau mati? Itu menghitam badannya, mukanya menghitam gitu. Biasanya begitu. Nah itu kalau begitu modelnya, cepat aja disegerakan jenazahnya. Tahu satu tunjukkan ke orang jenazahnya. Nanti jadi bahan omongan orang. Tengok dia azab Allah sebelum dikubur kata orang. Orang kan tak bisa tak bisa omongan orang nggak bisa ditahan. Gosong katanya. Bukan gosong, orang penyakit liver kok gosong pula gitu. Putih padahal bapak itu matinya hitam katanya. Ya orang penyakit liver hitam lah matinya. Ya kayak gitu tuh hindari fitnah. Udahlah coba cepat aja lah diselenggarakan. Apalagi misalkan jenazah ini matinya penyakitannya, gula segala macam, gampang cepat busuknya, kayak cepat diselenggarakan supaya jangan jadi fitnah untuk dia. Wala yudfanu isnani fi qabrin illa lihajatin. Jangan dikuburkan dua orang dalam satu kuburan illa lihajatin, kecuali karena diperlukan. Seingat saya dulu di waktu tsunami di Aceh banyak kuburan massal. Ya kan tak mungkin satu-satu sebanyak itu orangnya. Enggak ada cukup waktu bisa membusuk jenazahnya kalau satu-satu. Nah, tapi kita ya di sini yang normal, kecuali jenazahnya ini dikuburkan udah 3 tahun, kita timpa lagi dengan jenazah yang baru, yang kita yakini dagingnya udah tidak ada lagi, sehingga tak jadi fitnah, baunya udah tidak ada lagi, tinggal tulang belulang. Kita timpa dengan kuburan baru, kita singkirkan tulang-tulangnya, tapi jangan dibuang tulangnya, tetap di situ biarkan. Nanti disingkirkan pula tulang-tulangnya, bahaya kita. Jadi singkirkan tulang-tulangnya, jangan dibuang, masukkan jenazah baru, tak ada masalah. Cuman di tempat kita biasa, kuburan lama itu kita tengok nisannya ada 2 berlapis gitu. Karena tidak muat lagi. Saya tengok di Pekanbaru itu beberapa pekuburan itu memang padat. Harapan Raya itu kan ada jembatan kan. Setelah jembatan itu saya tengok memang padat betul. Di tempat kita itu memang pekuburan tidak diatur dari awal. Seharusnya memang dia diatur dari awal. Sehingga apa? Sehingga pekuburan itu orang bisa lewat. Ini kan masalahnya kadang pekuburan ini tak diatur. Sehingga mengantarkan jenazah ke kuburan aja kita repot. Seharusnya dikuburkanlah, diaturlah mana jalan orang segala macam gitu. Wallahu a'lam bishawab. Selesai sudah urusan tentang mayit ini. Kita masuk ke Kitabuz Zakah. Sebelum kita masuk Kitabuz Zakah, ada yang diskusi dulu, saya persilakan. Dan kalau tak ada, kita masuk tentang pembahasan zakat. Ini bapak lah nih, karena duit bapak banyak.